Halo semuanya, selamat datang kembali di On Road Indonesia. Ini adalah kepadatan antrian para penumpang yang akan masuk ke area peron stasiun kereta cepat Padalarang. Liburan Natal dan liburan Tahun Baru telah membuat peningkatan dari jumlah penumpang kereta cepat sebanyak 35% dibandingkan dengan jumlah penumpang sebelumnya. Kereta cepat Jakarta-Bandung sendiri juga telah menambah jumlah perjalanan dari 40 perjalanan menjadi 48 perjalanan setiap harinya. Dan Padalarang merupakan salah satu dari stasiun yang sangat padat ya aktivitasnya selain stasiun Halim. Berikut adalah para penumpang yang baru saja turun dari kereta feeder serta akan antri naik ke atas ke stasiun kereta cepat. Stasiun kereta cepat sendiri terintegrasi dengan stasiun feeder ataupun kereta yang menghubungkan stasiun Padalarang dengan stasiun Bandung. Kemudian suasana di dalam feeder adalah seperti ini. Baik, secara lengkap kita akan melanjutkan perjalanan ya, memulai perjalanannya dari stasiun Bandung menuju ke arah Padalarang. Nanti kita akan terus ke stasiun Halim. Ini adalah stasiun Bandung dan saat ini stasiun tersebut ya kalau kita perhatikan butuh improvement untuk mungkin lebih dilebarkan mengingat para penumpang sebelumnya hanya penumpang kereta jarak jauh dan juga kereta Bandung Raya, saat ini ditambah lagi dengan kereta cepat. Kereta feeder sendiri jadwalnya juga telah disesuaikan dengan kereta cepat sehingga para penumpang dapat pindah moda transportasi dengan nyaman dan sesuai dengan waktu yang diharapkan. Hanya saja mungkin jumlah kereta feeder perlu diperbanyak ya, mengingat penumpang kereta cepat di dalam rangkaiannya sendiri seatnya sampai dengan 600. Ya, kita sudah ditunggu oleh penumpang lainnya yang akan menuju ke Padalarang. Untuk akses dari bawah ataupun peron kereta feeder ke ruang tunggu kereta cepat ataupun juga ke area nantinya ada peron kereta cepat, dapat menggunakan lift bagi ibu hamil, lansia, anak kecil, disabilitas, atau juga dapat menggunakan eskalator. Bangunan ini adalah bangunan yang baru ya dari stasiun Padalarang yang dikhususkan untuk para penumpang kereta cepat. Namun bangunan ini sebenarnya terintegrasi dengan stasiun Padalarang yang lama di sisi timur. Untuk kereta feeder sendiri sebenarnya sudah dialokasikan gerbong-gerbong khusus untuk para first class ataupun juga penumpang bisnis class ya dibandingkan dengan penumpang premium ekonomi. Jadi penumpang-penumpang tersebut mendapatkan gerbong yang sendiri terpisah dengan penumpang premium ekonomi. Namun tentunya kita mengharapkan semua penumpang mendapatkan tempat duduk ya karena disesuaikan dengan layanan yang juga diambil oleh para penumpang dari Jakarta ke Padalarang misalnya. Ini adalah eskalator yang dapat dipergunakan. Nampaknya ada dua eskalator, satu di sisi timur, satu lagi di sisi barat ya. Atau hanya satu. Terdapat 1, 2, 3, 4 peron ya, 2 peron pulau dan 2 peron sisi di stasiun Padalarang. Di libur Natal dan Tahun Baru kemarin, jumlah penumpang yang diangkut adalah 221.000 lebih penumpang.
dengan harga tiket Rp250.000 di hari-hari liburnya, bahkan sejak dari tanggal hari Kamis ya menjelang Natal, kemudian juga sampai dengan tanggal 1 Januari tahun 2024 masih menggunakan tiket Rp250.000. Hari ini ya, sejak selepas dari tanggal 1 Januari 234 sudah kembali tiketnya Rp200.000. Eskalator di sini mungkin ya hanya cukup dan pas untuk 2 orang yang juga agak mepet. Mudah-mudahan ada solusi ya untuk masyarakat yang akan naik ke atas ataupun turun ke bawah dengan lebih cepat lagi, mengingat jumlah penumpang yang sekali turun ataupun sekali naik bisa 500-an ya. Pukul 4:15 kereta kita pukul 17.02, dan di seberang sana sudah ada yang antri ramai ya di area peron ke arah Jakarta ataupun ke arah stasiun Halim. Kereta mereka adalah pukul 16.22. Beberapa area di stasiun Padalarang ini, area-area komersialnya ternyata sudah mulai dioperasikan oleh para pedagang-pedagang serta gerai-gerai komersial lainnya. Fasilitas ATM juga sudah tersedia, yaitu ATM Mandiri ya di area kedatangan kereta feeder. Khusus untuk area keberangkatan baru yang ini ya yang dibuka, mungkin yang di sana mungkin tidak dibuka ya. Di sini terdapat 2 security check atau security checkpoint untuk memeriksa barang-barang para penumpang sebelum menaiki kereta cepat. Kita akan lihat sedikit suasana yang ada di dalam. Ya, ruang tunggunya penuh ya. Dan sudah banyak juga yang antri untuk menuju ke gate. Stasiun ini tidak sebesar stasiun Halim, tapi mungkin secara fungsi ya akan menghandle 80% dari jumlah penumpang yang ada di stasiun Halim. Oke, ATM-nya sudah ada 2, ada Mandiri tadi sama BRI. BRI juga ada di stasiun Halim. Untuk stasiun Tegaluar kita belum sempat mengunjungi. Hal yang baru ada di sini adalah stand ataupun gerai-gerai dari usaha-usaha sudah mulai dibuka. Barusan tadi itu adalah Indomaret. Bagi para penumpang yang ingin keluar bisa langsung lewat sini. Ini turun ke bawah, nanti di sisi barat akan ketemu dengan stasiun Padalarang yang lama untuk kereta Bandung Raya ataupun juga untuk kereta Argo ya, atau kereta jarak jauh. Terdapat kursi-kursi dan meja di area UMKM serta area komersial yang ada di sini dimanfaatkan oleh para penumpang untuk bisa membeli makanan dan minuman sebelum keberangkatan. Area ini pada saat kita datang sebelumnya masih kosong ya. Dan ini adalah lorong menuju ke keberangkatan. Kemudian untuk turun ke bawah ada lift ataupun ada anak tangga. Kita akan melihat area UMKM ataupun para pedagang makanan dan minuman di stasiun Padalarang. Sudah mulai ramai, kemudian juga di bawah manajemen Sarinah ya, bakul atau bazar kuliner. Kemudian pilihan makanannya juga banyak, makanan-makanan Nusantara. Ditambah lagi di sini ada makanan modern, serta minuman modernnya seperti bakery, kemudian ada tadi ice cream, ada juragan tebu. Kayaknya juga kita ketemu juragan tebu ya di Halim. Cendol Elizabeth, salah satu cendol yang terkenal di Bandung, juga membuka usaha di sini karena tentunya masyarakat sudah sangat
Nah, paham ya, sudah sangat tahu bahwasanya ada Jenderal Elizabeth dan itu adanya di Bandung. Untuk area tempat makan disiapkan kursi-kursi di bagian pinggir dari lantai area keberangkatan ya, stasiun kereta cepat Jakarta Bandung di sini. Kursi-kursinya kalau kita lihat mencukupilah saat ini untuk jumlah UMKM segitu. Apakah nanti akan ditambah lagi ke arah barat ya, kita belum tahu. Nah, ini adalah bagian bawah dari stasiun Padalarang. Seperti kemarin stasiun Halim ya, kanopinya mungkin tidak bisa menutupi sampai ke arah penumpang turun dari kendaraan di drop zone. Mungkin bisa membuat sekalian area di sini diberi penutup, terutama pada saat hujan, para penumpang lebih nyaman menaiki kereta cepat ya, apabila mereka misal membawa barang-barang yang penting yang tidak bisa terkena air, laptop, handphone ataupun barang-barang lainnya, kertas penting dan seterusnya. Tentunya membutuhkan perlindungan yang lebih ya pada saat hujan. Karena ini bulan Januari, Februari adalah bulan-bulan di mana curah hujan mungkin akan tinggi. Jadi saat ini bagi para penumpang kereta cepat yang turun di Padalarang, walaupun hanya transit ya menuju ke arah feeder atau feeder sebaliknya ke kereta cepat, bisa membeli makanan dan minuman sementara yang ada di sini. Waktu mungkin kalau misalnya harus membuat makanan lama, ya kereta feedernya mungkin akan berangkat. Tapi kalau misalnya bisa mempertimbangkan kereta feedernya yang satu lagi, bisa berbelanja. Ayam Ciganea ini memang khas makanan-makanan yang ada di Jawa Barat ya. Kita akan turun ke bawah untuk melihat lebih banyak ya di bagian drop zone dari stasiun Padalarang ini. Dilengkapi anak tangga dan eskalator ya, untuk mencapai lantai dasar. Oke, sudah ada Indomaret. Kemudian ini ada yang menarik adalah shuttle. Nah, shuttle-nya sendiri itu ada dua, ada shuttle yang Damri, kemudian ada shuttle Dusun Bambu ya. Untuk yang Dusun Bambu di sini shuttle-nya kalau tidak salah gratis ya. Ini ke arah perumahan nampaknya ini. Mungkin sahabat-sahabat dari Bandung boleh berbagi informasi. Kemudian Damri ya, Damri memang sudah ada shuttle-nya dari awal pada saat kereta cepat beroperasi, dan ini ke arah Bumi Hejo ya. Oke, Dusun Bambu sendiri ternyata juga akan segera membuka gerai ya di pojokan situ. Itu sepertinya adalah mungkin shuttle-nya ya kan, saya kira tadi restoran, mohon maaf. Ini list restoran yang ada di lantai 2 dan tentunya bisa menjadi pilihan masyarakat pada saat mereka datang, habis itu ingin membeli sesuatu, tentunya sudah tersedia. Nah, karena ini bazar kuliner ya, dari 18 Desember sampai 17 Maret, jadi hanya berlangsung dari waktu tertentu. Seperti di Halim kalau tidak salah, untuk bazar kuliner yang lama sudah selesai, jadi sudah ada yang dibongkar ya. Ini adalah area drop zone-nya, tidak seluas dan selebar Halim, tapi untuk kanopinya kita lihat juga perlu tambahan. Siap. Di area drop zone kita bisa langsung membeli tiket karena di sana ada ticketing machine, vending machine untuk membeli tiketnya. Kemudian lagi bagi yang tidak bisa menggunakannya dapat ke layanan pelanggan ataupun customer service yang persis berada di sampingnya. Ini untuk pembelian tiket juga bisa tadi di atas pada saat kita turun kereta feeder naik ke atas ada ticketing machine di sana. Jadwal juga ditaruh di sini nih. Sedang dipasang ya. Ini sangat penting bagi masyarakat
mereka sampai lari-lari misalnya, ngecek jadwal jam berapa keretanya ya. Jadi pada saat mereka sudah tahu apakah akan lari lagi atau bisa agak lebih santai. Baik, ini adalah sambungan ya ke arah stasiun Padalarang yang lama, dan di bagian tengah sambungan ini terdapat posko keamanan. Tentunya liburan Natal dan Tahun Baru, peningkatan jumlah penumpang terjadi ya banyak, maka diperlukan mungkin ekstra keamanan, menjaga kenyamanan bersama. Area depan dari stasiun kurang lebih suasananya seperti ini. Kita tidak melihat ojek online ada di sekitar sini yang persis ya, persis barusan ada sih di ujung. Yang di depan stasiun sekali itu biasanya kalau tidak salah ada ojek pangkalan yang memang menaik turunkan penumpang. Sedangkan untuk ojek online agak ke arah sana nampaknya, ke arah depan stasiun yang lama. Area parkir di stasiun Padalarang untuk kereta cepatnya tidak punya ya, tidak ada. Tadi kita lihat hanya parkir paralel. Sedangkan untuk yang punya parkir khusus ada slotnya seperti ini adalah di stasiun Padalarang yang lama. Dan tentunya full. Baik, ini gedungnya. Kemudian di depan stasiun angkot-angkot parkir di sana ngetem mungkin nunggu penumpang. Kemudian area bagian atas tadi area bagian kulinernya. Lalu tidak terdapat kanopi di sekitar sini, mungkin diperlukan pada saat para penumpang masuk dan di musim hujan. Kemudian akses naik ke atas bisa eskalator, bisa anak tangga. Ada 2 tahapan eskalator, jadi tidak langsung naik sampai ke atas. Di bagian bawah juga ada taksi-taksi yang parkir, nampaknya juga taksi Bluebird ya, kerjasama dengan stasiun kereta cepat. Sedangkan di sampingnya yang ada pagarnya itu ada angkot-angkot ya, parkir di sana. Pada saat penumpang naik dari lantai dasar ke lantai atas, langsung disambut pedagang makanan dan minuman yang tadi bazar kuliner. Kemudian ke kiri ini ke arah area keberangkatan. Kita akan ke kiri. Bagi yang ingin mengambil cash bisa ada BRI, ada Mandiri. Kita akan langsung masuk ke dalam. Tadi setelah melihat area luar, karena sebentar lagi mungkin bagian dari rangkaian kereta yang akan kita naiki ke Jakarta sudah akan sampai. Scanning. Penumpang yang tadi kita lihat menunggu di seberang sudah diangkut ya oleh rangkaian kereta cepat, dan itu menjadi salah satu dari 48 perjalanan ya. Budaya antri semenjak adanya kereta cepat, MRT, LRT itu jauh lebih baik ya. Dulu untuk angkutan umum orang itu selalu berebut, dan kasihan yang tidak bisa berebut ya. Kita akan bergerak ke arah antrian penumpang. Nanti sebenarnya kita akan ke toilet sih lebih tepatnya. Lama-lama stasiun ini kita lihat mirip dengan stasiun pesawat ya, pesawat udara ataupun bandara, termasuk Halim. Karena kalau kita lihat di China-nya sendiri ya, di stasiun-stasiun kereta cepatnya seperti di Hangzhou, di Shenzhen ataupun Shanghai, stasiun-stasiunnya memang sangat besar, sangat luas, penumpangnya benar-benar banyak, karena tidak lagi mungkin sudah makin banyak yang ingin menggunakan angkutan darat karena lebih cepat ya dibandingkan dengan angkutan mungkin udara.
Baik, ini antrian kita dan kita akan tapping. Kebiasaan kami adalah memang antri di paling belakang karena ya tunggu saja pada saat antrian sudah mulai sedikit kita tinggal berdiri lalu masuk ke area gate, menuju gate dan tapping dan lanjut ke peron. Satu rangkaian baru saja berjalan, itu adalah rangkaian kereta dari arah Halim. Jadi dua jalur yang ada di sini, dua peron sisi, yang jalur satu itu adalah kereta ke arah Tegaluar yang dari arah Jakarta, kemudian yang di seberang itu adalah dari Tegaluar menuju Jakarta. Nah, berbeda memang dengan model arus kendaraan kan di kiri ya karena setir di kanan. Kalau kereta itu sudah menggunakan jalur kanan. Dan di beberapa negara kalau standarnya memang seperti itu ya di semua negara. Untuk mengemudi memang berbeda-beda di berbagai negara. Sebenarnya paling banyak mengemudi itu di kiri. Di seberang sana sudah kelihatan penumpang yang mulai berbaris ya, antri menunggu kereta cepatnya IMU ke arah Jakarta. Stasiun Padalarang terdiri dari 3 lantai. Lantai paling bawah itu adalah lantai yang dipergunakan untuk kereta feeder yang juga merupakan jalur kereta Bandung Raya ataupun kereta Argo. Namun kereta Argo dan Bandung Raya tidak berhenti di area stasiun kereta cepat. Yang berhenti hanya kereta feeder ya. Kemudian di lantai atas itu adalah lantai concourse di mana ada ruang tunggu untuk masuk ke gate dan juga ada area untuk UMKM ya ataupun area komersial. Di bagian atasnya lagi sebenarnya hanya sky bridge ataupun jembatan udara yang menghubungkan kedua peron ataupun kedua jalur platform kereta cepat. Untuk penempatan rel di sini menggunakan bantalan dan di antara bantalan tersebut ataupun di sekitar area rel terdapat batu balas. Berbeda dengan slab track, jadi ada dua jenis tracknya ya yang dilewati oleh kereta cepat. Ada yang slab track, ada yang balas track. Yang balas seperti ini, jadi ada bebatuan. Yang slab itu ada di bagian bawahnya hanya ada beton ya. Nah, untuk kereta sendiri kecepatannya akan tinggi ataupun kecepatan tingginya hanya bisa diraih pada saat melewati slab track ataupun area rel yang di bawahnya langsung beton. Sudah mulai ramai. Baik, kita akan ke peron 2 menuju ke arah platform yang membawa kita ke Jakarta kembali. Hari ini adalah tanggal 1 Januari dan merupakan hari pertama di tahun baru. Kita sempat melihat berputar-putar di kota Bandung ya. Jalan kaki dari stasiun kereta Bandung menuju ke arah Braga. Kemudian kembali lagi ke stasiun Bandung. Hal-hal yang kita perhatikan memang jumlah dari penumpang cukup banyak ya kali ini. Kemudian di kota Bandung sendiri kita melihat berkurangnya plat-plat mobil Jakarta ataupun plat B. Dengan adanya moda transportasi baru ini, maka menjadi pilihan
bagi masyarakat, bahkan bukan lagi pilihan tetapi sudah menjadi moda transportasi utama mereka pulang pergi ke Kota Bandung, baik yang pertama kali mencoba dan ingin naik lagi atau yang sudah mencoba ataupun yang sudah naik berkali-kali karena memang sudah menjadi kebutuhan. Jumlah stasiun dari kereta cepat Jakarta Bandung saat ini yang dioperasikan hanya 3 ya, Halim, kemudian Padalarang sini, kemudian terakhir adalah Tegaluar. Jumlah penumpang yang paling banyak naik turun adalah di stasiun Padalarang, sedangkan Tegaluar itu tidak terlalu banyak, mungkin sekitar 20%. Sebenarnya masih ada stasiun satu lagi yaitu Walini. Nah, stasiun Walini itu belum sempat dibangun nampaknya ya, karena masih ada pertimbangan. Yang sudah satu lagi yaitu stasiun Karawang. Nah, stasiunnya sudah dibangun dan kita hanya lewat saja di stasiun Karawang karena mungkin ada hal-hal yang belum selesai ya untuk pengoperasian stasiun tersebut. Stasiun itu berada di antara dua kawasan industri utama Karawang dan juga Delta Mas di situ ya. Mungkin di sana prospeknya adalah masyarakat, para pekerja industri ataupun yang memiliki hunian-hunian yang ada di sekitar kawasan tersebut. Selain industri, hunian juga ada kawasan bisnisnya ataupun Central Business District. Selain warga negara Indonesia di stasiun Karawang di sekitarnya atau kawasan industri, juga banyak warga negara asing karena mereka memiliki visa kerja yang juga mungkin pulang pergi ke kantor pusatnya di Jakarta ya. Kalau misalnya dibuka, nah apakah kemungkinan membutuhkan waktu 2 menit lagi ya, karena berhenti di stasiun menaikkan penumpang itu sama seperti di Padalarang 2 menit saja. Dapat kita lihat beberapa penumpang dari luar negeri ataupun mancanegara ya. Petugas yang ada di sini sangat aktif memberikan arahan dikarenakan memang pressure-nya adalah dalam waktu 2 menit harus segera selesai naik ke dalam kereta keseluruhan dari 80% penumpang, jadi sekitar 400-an sampai 500-an masuk ya dalam waktu 2 menit. Nanti di dalam mungkin mereka baru akan mengatur tempat duduk. Nah, bagusnya lagi kereta cepat Jakarta Bandung kan tidak memiliki goncangan ya. Semuanya stabil di dalam, jadi pada saat berjalan masih cukup nyaman lah paling tidak untuk mencari tempat duduk, menaikkan barang walaupun kereta sudah dalam keadaan melaju. Jadi perubahan yang kita lihat di stasiun Padalarang ini adalah penambahan dari area UMKM. Jadi sudah mulai banyak pedagang-pedagang yang membuka usaha, baik itu usaha besar ataupun usaha kecil. Kemudian makanan-makanan minumannya itu yang ciri khas Jawa Barat juga lumayan banyak jumlahnya ya, tadi kita lihat. Sedangkan hal lainnya adalah fasilitas seperti ATM, yaitu cukup penting karena biasanya orang akan mengambil cash ataupun mungkin mengisi sesuatu ya, kartu e-money dan juga kartu-kartu lainnya. Lalu di bagian bawah kita melihat adanya customer service, layanan pelanggan, serta adanya display yang dipasang. Untuk improvement ya area ini mungkin perlu pembuatan tadi kanopi, karena kita lihat kemarin malam di Jakarta itu hujan sehingga para penumpang banyak yang basah pada saat mereka turun dari kendaraan. Lalu mungkin eskalator ya, tadi masih sangat ramai pada saat naik. Berikutnya adalah kereta feeder yang mungkin disesuaikan jumlah kursinya dengan jumlah kursi kereta cepat.
Bisa saja mungkin penambahan kereta feeder yang kemudian dirangkai ataupun dibuat double traction seperti itu. Baik, lampu keretanya sudah kelihatan, jadi sebentar lagi kita akan naik ke kereta. Walaupun sudah naik berkali-kali, kita tetap ingin membuat foto ya ataupun memvideokan perjalanan kereta cepat ya pada saat rangkaian masuk stasiun. Termasuk Bapak Ibu yang ada di sini, mbak-mbaknya ya berdiri di depan. Harapannya memang kereta cepat ini dapat diteruskan ke Surabaya ya, melewati jalur-jalur yang sudah ditentukan. Untuk informasi, kereta ini adalah buatan China, CR400AF, China Railway. Kemudian diganti nama dengan KCIC 400AF, tipenya 400 mungkin melambangkan dari kecepatan yang bisa dicapai dan dioperasikan 400 km per jam, walaupun saat ini di 350. Ada 8 gerbong semuanya. Kemudian ada jumlah kursi premium yang paling banyak, lalu ada kursi bisnis dan juga kursi first class. First class dan bisnis ada di kedua ujung rangkaiannya ataupun di ujung lancipnya dari EMU ataupun Electric Multiple Unit 03. Baik, waktu kita cuma 2 menit. Penumpang Silakan yang dihitung. kami hormati, kereta api cepat nomor G1242 dari Tegal Luar menuju ke Halim akan segera diberangkatkan. Penumpang yang masih berada di area peron dimohon untuk segera memasuki rangkaian Sudah 30 kereta api detik. cepat. Atas perhatian dan kerjasamanya, Biasanya untuk penumpang-penumpang yang dewasa yang sudah berjalan akan lebih cepat, namun perlu ada sedikit ya usaha untuk penumpang-penumpang disabilitas biasanya, dan dibantu oleh petugas. Salut kita. Oke, dalam 1 menit kita sudah berada di dalam dan penumpang-penumpang sebenarnya sudah diarahkan oleh petugas untuk yang mungkin nomor kursi, nomor gerbong disesuaikan berdirinya, karena kalau sudah seperti itu akan jauh lebih mudah daripada crossing sana sini ya. Baik, sambil mencari tempat duduk, di sini waktunya tinggal 30 detik lagi kereta akan berangkat. Ya, keretanya sudah berjalan dan kita akan mencari tempat duduk. Kurang lebih seperti itu, jadi memang harus cepat di stasiun Padalarang, tidak bisa berleha-leha pada saat kereta datang ya. Dan kemudian ini adalah suasana stasiun Halim pada saat kita keluar dari area peron turun ke bawah di area kedatangan pintu timur, langsung disambut oleh UMKM, usaha-usaha kuliner dan minuman yang ada. Semoga makin maju ya dan menjadi transportasi utama masyarakat Indonesia, Jakarta, Bandung. Bagi sahabat kami yang baru menemukan channel ini, silakan subscribe dan ikuti perkembangan informasi transportasi infrastruktur lingkungan Jakarta, Jawa Barat dan sekitarnya menuju Indonesia yang lebih baik. Bagi sahabat kami yang baru menemukan channel ini, silakan subscribe dan ikuti perkembangan informasi transportasi infrastruktur lingkungan Jakarta, Jawa Barat dan sekitarnya menuju Indonesia yang lebih baik.